ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, kita bisa kembali melanjutkan kajian Sunan At-Tirmidzi setelah beberapa lama kajian tertunda karena uzur wabah corona ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita al-afiyah fid din wad dunya, senantiasa memberikan kepada kita al-afiyah jasad dan rohani kita. Dan semoga kajian kita di malam ini bisa terus berlanjut dan tidak terjadi apa-apa setelah dilangsungkannya kajian offline, asalkan kita telah menjalankan standar yang telah ditetapkan oleh para ahli, yaitu menjaga jarak, dan bagi yang sakit tidak datang hadir, dan menggunakan masker. Kita tidak mau ada cerita di luar sana ada klaster baru bernama klaster Masjid Nurul Ihsan. Na'udzubillah min dzalik. Tentu kita ketahui bersama wabah ini betul-betul ujian yang tidak terbayangkan sebelumnya oleh kita semua, berimbas ke segala hal, ekonomi, kesehatan, bahkan agama. Betapa keringnya rasanya iman seseorang tidak pernah bertemu dengan masjid, tidak pernah duduk di majlis ilmu yang dimana dia adalah pelipur-lara orang-orang yang beriman. Dan bahkan dampak dari COVID ini menyasar kepada masalah i'tiqad dan keyakinan yang dilarang oleh para ulama, yaitu keyakinan bahwasanya menyandarkan penyakit itu terjadi murni karena usaha dia dan murni karena COVID. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang terkena oleh wabah untuk datang ke negeri atau daerah yang steril dari wabah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang sehat datang ke tempat yang tidak steril dengan wabah. Salah satu hikmahnya, kata ulama, untuk mewanti-wanti, untuk mencegah munculnya keyakinan dari seorang yang beriman itu bahwasanya dia selamat dari wabah karena tidak masuk ke sana, atau karena dia masuk ke daerah tersebut. Dia terkena wabah karena masuk ke daerah tersebut yang terkena wabah. Artinya dia menyandarkan penyakit itu kepada wabah.
Padahal Nabi SAW bersabda, la adwa wa la tiyarah, tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya. Semua yang bermanfaat, semua yang mudarat itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menimpa seseorang dari musibah kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Seseorang terkena penyakit termasuk corona itu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang pun selamat dari corona itu karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita yakini pertama kali. Baru yang kedua, mengambil sebab agar tidak terjangkit oleh penyakit, dan itu tidak bertentangan. Kedua hal ini tidak bertentangan. Baik, saya sendiri sampai lupa sampai hadis yang mana kita kajian dulu terakhir. Ini dari sebelum Ramadan, dari Sya'ban sampai sekarang topik pembicaraan kita di handphone itu corona. Sampai lupa kita pelajaran dan ilmu. Terakhir seingat saya kita membahas hadis nomor 595 ya. Kita ulang ke nomor 592 yang gak jauh-jauh berarti. Dua nyebutnya 95 dan 92. Kita ulangi lagi dari pembahasan hadis nomor 592. Qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, bab karahiyati an yantazira an-nas al-imam wa hum qiyamun 'inda iftitahis shalah. Bab dimakruhkannya orang-orang menunggu imam, yakni orang-orang yang salat berjamaah menunggu imam dalam keadaan mereka berdiri ketika salat akan dimulai. Di gambaran masalahnya itu adalah makmum berdiri semuanya menunggu imam datang. Posisi mereka semua telah berstaf dan berdiri menunggu kedatangan imam. Nah, bagaimanakah hukumnya hal ini di dalam sunnah? Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala secara tegas dan langsung menghukumi makruh hukumnya makmum itu menunggu imam dengan formasi mereka berdiri semuanya. Makruh di sini maksudnya adalah insyaallah ta'ala makruh tanzih, makruh yang biasa, bukan makruh yang maksudnya litahrim, pengharaman. Makruh tanzih itu hukumnya itu ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Menurut ulama usul, suatu perkara yang apabila seseorang melakukannya dia tidak berdosa, namun jika dia meninggalkannya dia dapat pahala. Itu menurut ulama usul fiqih, hukum daripada makruh. Adapun hakikatnya adalah dia satu rumpun dengan haram karena sama-sama dilarang oleh Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Perbedaannya dengan haram adalah di sisi apakah dia dapat dosa ataukah tidak. Kalau haram dia mendapatkan dosa, kalau makruh tidak mendapatkan dosa, hanya kurang afdal. Makruh ini jamaah salah satu masalah yang menjadi persoalan juga di sisi para ulama.
yakni ulama terdahulu, mutaqaddimun, ulama salaf ketika mengatakan makruh, dan ulama mutaakhirin, ulama yang setelah generasi salaf ketika mengatakan makruh, maknanya berbeda. Itu menjadi pembahasan tersendiri di sisi para ulama. Ulama sepakat seperti Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya makruh kalau diucapkan atau terdapat pada perkataan ulama terdahulu, ulama salaf, maksudnya adalah haram. Dan itu pun tidak mutlak. Tidak mutlak, butuh lagi perincian. Tapi umumnya seperti itu. Kalau dia mengatakan akrahu, yang ulama terdahulu, ulama salaf, maka maksudnya adalah haram. Kalau ulama mutaakhirin yang datang belakangan ketika mengatakan makruh, maksudnya tidak lain adalah makruh tanzih yang tadi, makruh yang biasa. Apabila dilanggar dia tidak dapat dosa, apabila dia tinggalkan dia dapatkan pahala. Termasuk ke dalam masalah ini, makruh hukumnya makmum menunggu imam dalam keadaan berdiri. Kemudian Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala menetapkan dalil. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت. Dari Abu Qatadah an abihi, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni kharajtu." Jadi ingat saja hadis ini adalah hadis Abu Qatadah. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila salat telah diiqamahkan, maksudnya sudah qomat, petugas qomat itu membaca qomat, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, fala taqumu, maka kalian jangan berdiri, hatta tarawni kharajtu, sampai kalian semua melihat aku datang atau keluar dari pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, masjid Nabi berdampingan dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hujratu Aisyah, biliknya Aisyah radhiyallahu taala anha yang masih ada sampai hari ini di Madinah, itulah dulu rumahnya Nabi. Ini raudhah di sini kan, kubur itu rumahnya Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar melalui pintu itu. Dari itu Nabi bersabda, hatta tarawni, sampai kalian melihat aku. Bandingannya kayak seperti inilah pintu yang itu, makmum di sini. Nampak sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar muncul. Bukan dari belakang sana. Ini ala Indonesia, kalau imamnya datang dari belakang, jadi dia harus membelah barisan makmum. Agak terjadi sedikit kerepotan sesungguhnya, terutama dalam salatul Jum'ah. Apalagi ada image di Indonesia, imam itu tidak boleh telat datang untuk salat Jumat. Padahal yang sunnah adalah imam itu datang belakangan, nanti ketika akan datang berkhutbah.
Bagi imam yang ingin mengamalkan itu berat untuk dia, karena harus datang melalui pintu belakang. Jadi dia harus permisi. Makmum yang belum tahu ilmunya curiga duluan, ini imam telat terus datangnya. Kasihan ini jadi imam Indonesia ini, sudah dituduh, sudah repot dia. Kalau di Saudi Arabia masjidnya rata-rata dari sini, pintunya dari samping itu dari depan, sebagaimana Masjid Nabawi. Meskipun ada sebagian yang formasinya seperti kita, ada ya sebagian seperti itu, masjid-masjid yang kecil, tapi masjid yang besar rata-rata dari depan atau dari samping pintunya. Nah, ini sabda Nabi. Kembali ke hadis, kalau sudah qomat, kalian jangan berdiri sampai kalian melihat aku keluar dari pintu rumah ini untuk datang sholat berjamaah jadi imam. Ini hadis Abu Qatadah tidak hanya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, tapi juga oleh imam lainnya seperti Imam Muslim, bahkan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadisnya disepakati sahih oleh ulama. Atas dasar itulah kemudian Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala mengatakan makruh hukumnya berdiri sebelum imam itu sudah datang. Makruh hukumnya menunggu imam dengan posisi berdiri seluruhnya. Diambil kesimpulan makruh itu adalah dari larangan Nabi yang berbunyi fala taqumu, kalian jangan berdiri. Asal larangan itu adalah sebenarnya haram untuk dilanggar kalau datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali ada sebab syar'i, kecuali ada dalil lain, dalil yang eksternal yang menyederhanakan makna haram itu kepada makna yang tidak haram, paling tidak menjadi makruh. Dan dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala termasuk ulama yang menanamkan kaidah ini di dalam kitabnya Ar-Risalah, juga dalam risalah Imam Al-Muzani ketika membahas tentang makna al-amru wan nahyu menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahasanya di situ beliau menetapkan asal usul larangan dari Nabi SAW itu maksudnya adalah haram untuk dilanggar, kecuali ada hadis-hadis yang dari maknanya bukan maksudnya pengharaman, tapi sekedar makruh dengan dalil yang tertentu. Dan ternyata memang betul di situ ada hadis lain yang tidak sejalan dengan hadis Abu Qatadah ini, yaitu ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika telah dikumandangkan iqamah فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَقَامَهُ. Ketika qamat, para sahabat yang menjadi makmum ketika itu segera mereka membuat saf. Tentu membuat saf dalam keadaan berdiri. Qabla an ya'khudha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maqamah, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil maqamnya untuk menjadi imam. Sebelum Nabi datang menempati posisi beliau akan menjadi imam, para sahabat sudah terlebih dulu membuat saf. Ini hadisnya dalam riwayat Muslim dan Abu Dawud. Berarti ada dua hadis di sini yang secara sekali baca, secara kasat mata, secara zahir dia bertentangan. Yang satu hadisnya dari Abu Hurairah, bentuknya adalah cerita dari Abu Hurairah, yakni fi'liyah, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ diceritakan Nabi datang salat,
Para sahabat sudah dalam keadaan berdiri sebelum Nabi sampai ke tempatnya. Hadis Abu Qatadah itu bentuknya ucapan, yakni sabda. Nabi langsung bersabda, jangan kalian berdiri. Satu qauliyah, satu fi'liyah. Yang fi'liyah ini tidak ada larangan di dalamnya atasnya. Yang qauliyah ini ada larangan secara sharih. Nah, ulama mengambil di sini jalan untuk mengkompromikan kedua hadis ini supaya tidak tabrakan antara perbuatan dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, di sini Nabi melarang, tapi dalam segi posisi perbuatan Nabi tidak melarang. Begitu. Yang diambil oleh banyak ulama untuk mengkompromikan kedua hadis ini adalah dikatakan bahwasanya justru hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini menjadi penyebab sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda melarang. Awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang, tidak bersabda apapun. Tapi karena terjadi peristiwa dalam hadis Abu Hurairah ini, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya bersabda melarang. Artinya bahwasanya kuat hukum larangannya di sini. Hanya saja derajatnya masih kepada level makruh kata ulama, tidak sampai kepada haram. Dari mana diambil makna makruh dari hadis ini, sementara sebenarnya larangannya kuat kan? Di sini Nabi berbuat seperti itu bersama para sahabat, tidak melarang. Kemudian Nabi di sini melarang dengan ucapannya, seolah-olah hadis yang ini menutup perbuatan yang tadi. Inilah yang betul dan terakhir dari sunnah Nabi, itu jangan berdiri untuk menunggu imam datang. Jadi masalahnya sekarang adalah untuk bisa keluar dari gambaran berarti haram hukumnya ini yang dicari. Kata ulama mengatakan itu ada sebabnya Nabi melarang, bukan larangan untuk haram, tapi Nabi khawatir sallallahu alaihi wasallam jamaah jadi nunggu terlalu lama kalau dalam posisi berdiri, nanti kelamaan berdirinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis ini, berarti Nabi dalam keadaan masih di rumah. Idza uqimatis shalah, kalau sudah qomat. Kata ulama, hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi berada di rumah ketika qomat. Dan ini boleh hukumnya. Jadi tidak harus muadzin itu qomat kalau imam sudah muncul, tidak harus. Hadis ini salah satu faedahnya kata ulama, boleh muadzin itu qomat meskipun imam belum muncul, dengan syarat imam meridhai hal itu dan dia tahu seperti itu polanya. Tidak apa-apa misalnya kompromi, qomat saja kalau sudah waktunya, ntar saya muncul kok gitu. Nggak harus saya nongol dulu baru berqomat gitu. Ini boleh. Ini penjelasan dari Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan penjelasan para ulama. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seperti itu, ini maksudnya boleh seperti itu, khawatir nanti kalau qamat kemudian Nabi masih di rumah, semua jamaah nunggu dalam keadaan berdiri, jadi lama berdirinya. Mungkin Nabi ada sedikit hajat di rumahnya, mau pakai baju dulu, mau bereskan ini dulu. Kan tidak boleh mengganti imam kalau belum ada kesepakatan. Siapa yang berani akan mengganti Nabi jadi imam kalau tidak ada perintah dari Nabi? Sementara kalau ada halangan Nabi di rumah, ada syughul, ada kesibukan, pasti akan lama jamaah nunggu dalam keadaan berdiri. Ini sedang tengok nanti begini. Sama kayak kita gambarannya kan, sudah qomat tapi imamnya belum datang. Sedang tengok nih kiri kanan, semuanya ke saya biasanya. Maju. Nah itu supaya tidak terjadi hal semacam itu. Nabi tidak ingin menyusahkan umatnya. Nah dari situ diambil kemudian ini perintah Nabi, maksudnya karena sayang kepada umatnya, bukan untuk memberatkan sehingga jadi haram. Kalau dihukumi haram jadi berat, akan hilang makna kasih sayang tersebut.
Ini fikih yang sangat dalam yang hanya bisa diketahui oleh para ulama kibar seperti Imam Syafi'i dan a'immah lainnya. Jadi tidak semua larangan langsung jadi haram. Ini makruh maksudnya Nabi. Jangan kalian berdiri sampai kalian melihat aku datang. Maksudnya kata ulama tidak tersirat di hadisnya memang, tapi akal dan diwarisi dari ulama sebelumnya diketahui. Oh maksudnya itu Nabi sayang kepada jamaah supaya tidak terlalu lama berdiri. Nanti berdiri kalau saya sudah datang. Biar kalian santai saja, jangan terlalu sibuk begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Masalah lainnya dalam hadis ini pembahasan tentang kapan kemudian seorang makmum disunnahkan berdiri ketika qamat dikumandangkan untuk siap-siap berdiri salat. Yani kapan makmum itu dianjurkan berdiri kalau sudah qamat? Apakah pada kalimat hayya 'alas shalah? Apakah pada kalimat qad qamatis shalah ataukah yang mana? Dalam hal ini ditegaskan oleh Imam Ibnu Munzir rahimahullahu taala bahwasanya tidak ada riwayat yang sahih yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan ada ketentuan pasti di mana makmum dianjurkan untuk segera berdiri ketika qamat. Qala Malik fil Muwatta, berkata Imam Malik, Imam Darul Hijrah dalam kitabnya Al-Muwatta, lam asma' fi qiyamin nasi hina tuqamu as-salah bihaddin mahdud. Aku tidak pernah mendengar hadis dalam masalah kapan orang-orang berdiri ketika qamat dengan batasan waktu tertentu. Tidak ada. Tapi kebanyakan kata beliau, idza kana al-imamu ma'ahum fil masjid lam yaqumu hatta tafrugha al-iqamah. Kalau keadaannya imam itu ada di masjid bersama makmum, misalnya imamnya sudah ada di sini, terus qamat, maka kebanyakan ulama mengatakan berdiri kalau sudah selesai kalimat iqamah dikumandangkan. Ini kata Imam Malik biikhtisar dengan sedikit ringkasan rahimahullahu taala. Ada riwayat dari Anas bin Malik annahu kana yaqum idza qala al-muadzin qad qamatis shalah. Bahasanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berdiri apabila muadzin itu sudah membaca kalimat qad qamatis shalah. Ini diriwayatkan Imam Ibnu Munzir dan yang lainnya. Ada riwayat dari Sa'id bin Mansur dari jalur Abu Ishaq dari para sahabat Nabi, dari para sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Sa'id bin Musayyib, idza qala al-muadzin Allahu akbar wajib al-qiyam. Apabila muadzin telah mengatakan Allahu akbar, dari awal qamatnya Allahu akbar wajib al-qiyam, wajib berdiri. Wa idza qala hayya 'alas shalah adalatis sufuf. Apabila muadzin yang sudah berkata hayya 'alas shalah, shaf itu sudah lurus. Wa idza qala la ilaha illallah, kalau muadzin yang sudah sampai ke kalimat la ilaha illallah, kabbara al-imam. Imam langsung bertakbir. Ini informasi datang dari mana? Dari Sa'id ibn Musayyib, salah seorang ulama kibar di kalangan tabi'in, ulama salaf. Tapi ini fikih dari beliau, dan tentunya beliau juga menyaksikan ini diamalkan oleh para sahabat di zamannya, oleh para guru-guru beliau di zamannya tanpa ada yang mengingkari. Intinya tidak ada hadis yang sahih dalam hal ini
Tapi jika seorang memilih berdiri di kapan saja di waktu iqamah itu boleh hukumnya. Boleh hukumnya. Baik, ini beberapa masail yang ada dalam bahasan babu karahiyati an yantadhira an-nas al-imam wa hum qiyam 'inda iftitahis shalah. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Babu ma dzukira fi tsana'i 'ala Allah was salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ad-du'a. Bab yang disebutkan di dalamnya hadis tentang as-sana' 'ala Allah azza wa jalla, memuji Allah azza wa jalla, was salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum berdoa. Sebelum berdoa. Bab ini dengan hadis sebelumnya masih ada kaitannya. Yaitu kaitannya setelah salat kita dianjurkan berdoa. Berdoa sendiri-sendiri maksudnya. Berdoa sendiri-sendiri. Dan di antara adab berdoa itu adalah memuji Allah dan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berdoa. Ini kaitannya, hubungannya hadis ini dengan hadis sebelumnya. Ini masih nyambung gitu. Dan ini adalah bagian yang sangat penting untuk kita perhatikan, adab dalam berdoa, agar jangan asal berdoa kita sehingga itu menjadi penyebab doa kita tidak diijabah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada adabnya. Di antara adabnya itu adalah memuji Allah dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, gambarannya, bandingannya dengan kehidupan kita di dunia. Kalau kita ingin sesuatu kepada orang lain, ya dipuji dulu orangnya, kan begitu, supaya tercapai apa yang diinginkan. Kan tidak mungkin kita bentak orang kalau kita inginkan sesuatu dari dia, atau orang terdekat dengan diri antum, istri antum. Tidak mungkin antum marahi dia baru antum minta ke dia. Yaitu puji dulu gitu kan, dipuji dulu baru bisa mulus acara tersebut. Begitu kira-kira permisalannya dalam kehidupan kita, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memuji Allah Azza wa Jalla ini bisa terwujud sebagai suatu pujian kepada Allah jika seseorang itu memahami hakikat dari yang dia puji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar membaca alhamdulillah, tapi maksudnya memahami dengan dalam makna dari isi pujian itu. Ya tentu kalau kita berpikir dan sering merenung, kita akan sadar bahwasanya Allah lah yang paling berhak untuk dipuji, dan pujian itu hakiki. Bahkan kalimat yang kita gunakan untuk memuji Allah Azza wa Jalla tidak bisa memenuhi, tidak bisa membalas, tidak bisa mewakili dari hakikat kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada makna yang mendalam
dalam berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk kepasrahan kita kepada Allah, sehingga kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh kita untuk meminta supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggikan derajatnya oleh Allah di akhirat. Jadi sebenarnya kita butuh derajat yang tinggi, iya kan? Antum mau nggak derajat yang tinggi jemaah? Mau kan? Semua mau derajat yang tinggi di surga. Tapi uniknya Maha Kuasa Allah, untuk bisa meraih derajat tinggi itu kita disuruh untuk berdoa kepada Allah untuk derajat yang tinggi diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seolah-olah perkara yang besar itu kita korbankan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita minta derajat yang tinggi itu diberikan kepada Nabi Muhammad, padahal kita juga butuh. Itu menunjukkan betapa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin sempurna ketika membaca salawat. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Oleh siapa? Oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Jala'ul Afham. Jala'ul Afham yang membahas khusus makna dari salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya berbunyi di sini, qala haddatsana Mahmud ibnu Ghailan, qala haddatsana Yahya ibnu Adam, qala haddatsana Abu Bakar ibnu Ayyash an Asim an Zir an Abdullah qala kuntu usalli wan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar ma'ahu. فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه سل تعطه. Afwan, ini sudah azan. Tafadhal, silakan azan. Baik. Kita lanjutkan ke hadis pembahasan kita. An Abdullah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Di sini Abdullah maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Karena di situ banyak Abdullah dalam hadis, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar. Ya, ini maksudnya di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Qala, dia berkata, kuntu usalli wan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar ma'ah. Dulu aku pernah salat dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma jalastu bada'tu bitsana'i 'ala Allah. Salat di sini maksudnya salat yang ada dalam ilmu fikih, yaitu diawali dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam, ada rukun, ada syaratnya. Yani manakala salat telah selesai, kata Abdullah bin Mas'ud, jalastu wa bada'tu bitsana'i 'ala Allah. Dan aku duduk sendiri dan aku mulai memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya berdoa selesai salat itu sunnah hukumnya. Yang menjadi perdebatan ulama itu adalah berdoa dengan formasi terus menerus, imam membaca, makmum mengamini. Itu yang menjadi perdebatan di sisi ulama. Jangan sampai kemudian salah paham sehingga takut dengan hal semacam itu, akhirnya dia tidak pernah berdoa. Ini satu kekurangan yang menimpa sebagian orang yang punya kecemburuan terhadap sunnah. Takut dijatuh kepada kesalahan, itu doa berjamaah yang terus menerus, imam angkat tangan, makmum bilang amin, tapi akhirnya dijatuh juga ke dalam kesalahan yang sama, tidak pernah berdoa.
Habis salat salam kabur. Padahal berdoa selesai salat itu adalah salah satu tempat ijabahnya doa kata para ulama. Falamma jalastu bada'tu bithana'i 'ala Allah thumma as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala aku duduk, aku mulai memuji Allah. Memuji Allah atas kebesarannya, atas nikmatnya kepada kita. Ada doa pujian kepada Allah yang sangat populer di Indonesia. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Ini jemaah hafal sebagiannya. Dari mana dia hafal? Dari imam yang suka berdoa dengan itu. Pokoknya di mana ada acara berdoa pasti itu dibaca. Salat jamaah, orang pernikahan juga itu. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Maksudnya pertanyaannya itu hadis atau apa? Bukan, itu bukan hadis. Itu memang doa populer, dirangkai oleh sebagian orang soleh, orang alim. Dan dimaknanya dikritisi oleh sebagian ulama. Kalau tidak salah oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Karena maknanya hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini pujian untuk wahai Allah, pujian yang bisa membalas semua nikmatmu. Sisi letak keliruannya adalah yang mana? Bahwasanya kita tidak bisa menghitung nikmat Allah. Menghitung saja tidak bisa, apalagi membalas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin hitung nikmat Allah, kamu tidak bisa hitung. Hitung saja tidak bisa. Lalu kita ingin memuji supaya bisa membalas semua nikmat, tidak bisa. Dari sisi itu dikritisi makna doa tersebut. Ya, jadi betul rubah begitu kalau gitu doa antum. Jangan lagi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Jadi sudah alhamdulillahirabbil alamin. Itu dengan bahasa Indonesia yang lebih antum rasa itu lebih melekat ke hati, lebih mengena ke hati untuk memuji Allah, dan kita merasa lebih menjadi hamba di hadapan Allah dengan bahasa yang kita pahami. Karena inti dari doa itu adalah menghadirkan hati. Kalau dengan bahasa Arab tapi hati tidak hadir, ya itu gimana mau diijabah? Sama kayak anak TK diajarin doa kan, tapi nggak ngerti, dia hanya baca aja. Tapi kalau kita tahu maknanya, kita sadari betapa besarnya Allah, betapa lemahnya kita ini manusia, betapa butuhnya kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah yang menjadi penyebab Allah mengabulkan doa. Dari itu orang yang kafir itu bisa diijabah doanya, orang yang mazlum diijabah doanya, karena dia ketika berdoa itu sangat merasa butuh. Ini yang harus paling pertama hadir ketika kita berdoa, yaitu merasa butuh kepada Allah. Mustahil Allah kabulkan doa kita walaupun kita angkat tangan begini, tapi dalam hati kita tidak merasa butuh. Uangnya sudah banyak, hartanya sudah banyak, dia tidak merasa butuh, mau doa apa lagi katanya. Tidak akan diijabah oleh Allah. Sudah merasa sehat, apalagi yang diminta kalau gitu. Itulah pentingnya mawas diri, pentingnya terus mengoreksi diri, betapa kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah merasa tidak punya dosa, bagaimana mau berdoa Allah maghfirli? Orang dia merasa tidak punya dosa. Seperti itu. Jadi makna-makna yang itulah yang harus hadir ketika kita berdoa. Merasa kita itu banyak dosa, merasa diri kita ini pendosa, merasa kita ini butuh harta dari Allah,
butuh kesehatan dari Allah, butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana tingginya ubudiyah penghambaan ulama salaf kepada Allah, sampai sendalnya putus pun minta kepada Allah. Sendalnya putus, dia berdoa supaya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang sekarang motornya hilang santai aja, duit saya banyak katanya, nggak butuh dia kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ini sana dia menyanjung Allah, dia berselawat kepada Rasulullah SAW. Itu selawat yang paling afdal adalah selawat yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam dialognya dengan salah seorang sahabat. Kaifa nusalli alaiki ya Rasulullah, bagaimana cara kami berselawat kepadamu wahai Rasulullah. Maka diajarkanlah kepada kita salawat Ibrahimiyah itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pegang itu, amalkan itu. Jangan yang lain, jangan yang dibuat-buat oleh orang nggak jelas. Walaupun kemudian disebutkan keutamaannya, kamu kalau baca selawat ini sekian kali nanti kamu kebal. Kamu kalau baca ini nih murah rezeki. Kamu kalau baca selawat yang ini nanti enteng jodoh. Kamu kalau baca selawat ini nanti corona nggak dekat ke kamu. Nah itu jangan kalau tidak ada darinya. Yang afdal itu adalah yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah Abdullah bin Mas'ud memuji Allah, membaca selawat, summa da'utu li nafsi, baru aku berdoa kepada Allah untuk kebutuhan diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sal tu'tahu, mintalah Allah akan ijabah doamu. Sal tu'tahu, mintalah Allah akan ijabah doamu. Ada isyarat bahasanya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud itu sudah benar. Apa yang diamalkan oleh Mas'ud itu, itulah sunnah Nabi, itulah cara diijabahnya doa. Memuji Allah, berselawat, baru kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ini kata Imam At-Tirmidzi hadisun hasan sahih. Hadis ini sahih. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.